不如好好跟我讲。你的时候把老子放出来。这灭魂印，你镇守这……是谁？果然，天意。凭血脉。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-509. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 508. Kemarin, gadis dari istana Piao Miao ini akhirnya kembali bertemu dengan Qin-chan. Namun kali ini dia tidak seberani sebelumnya, sebab Qin-chan sudah berada di ranah Martial Emperor, yang tentu malah akan menjadi masalah besar baginya jika membuat Qin-chan marah. Dia pun berencana untuk kabur, akan tetapi Qin-chan tidaklah ada niatan untuk membiarkannya pergi begitu saja. Tentu di hadapan Qin-chan yang sekarang, gadis ini bukanlah apa-apa. Bahkan dia itu bisa saja dengan mudah menghabisinya. Selain itu, Qin-chan juga menunjukkan bagaimana teknik pembatas ruang yang sebenarnya, sebab dia sendiri yang telah menciptakan teknik tersebut. Tekanan besar yang diberikan oleh Qin-chan benar-benar membuatnya terdesak. Bahkan gadis ini juga terluka dan kembali mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi rantai ruang Qin-chan dengan cepat mengejarnya dan menangkap gadis tersebut, yang membuat ia tidak akan bisa kemana-mana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Karena gadis itu berani menolak permintaannya, maka Qin-chan mulai melakukan sesuatu, yang mana dia pun mengikat gadis ini dengan gaya yang cukup wadaw. Gadis ini penasaran bagaimana bisa Qin-chan mengetahui tentang teknik rahasia pembatas ruang. Bahkan dia mampu menggunakannya lebih baik daripada dirinya. Qin-chan pun memberitahu kalau penguasa istana Piao Miao dan kekaisaran Xuan Yuan memiliki hubungan, sebab Kaisar Feng Shao adalah kekasih masa kecilnya. Jadi sangatlah wajar mengapa dia bisa menggunakan metode rahasia milik istana Piao Miao. Tapi gadis ini tidaklah percaya dengan perkataan Qin-chan, karena kekaisaran Xuan Yuan telah melukai kekasih permaisuri mereka. Jadi bagaimana mungkin semua itu memiliki kaitan dengan kekaisaran Xuan Yuan? Qin-chan yang mendapatkan sebuah informasi dari gadis ini segera menahannya, sebab dia baru mendengar kalau Kaisar Xuan Yuan telah menyebabkan jatuhnya Kaisar Pao Chan. Ia pun penasaran bagaimana hal itu bisa terjadi. Gadis ini akhirnya sadar kalau sebelumnya Qin-chan hanya berpura-pura tahu agar bisa menjebak dirinya. Dia pun semakin penasaran siapakah pria ini. Qin-chan tidaklah peduli dan memintanya untuk segera menjawab pertanyaannya. Tapi gadis ini hanya tertawa saja, sebab jikapun dia memberitahukan informasi ini kepadanya, maka dia pasti akan dihabisi. Qin-chan membenarkan hal tersebut karena menghabisnya itu sangatlah mudah bagi Qin-chan. Maka karena itulah dia akan memberikan kematian yang menyakitkan. Hanya saja gadis itu masihlah ingin bernegosiasi dengan Qin-chan, yang mana dia berjanji tidak akan mengejarnya lagi selama dia itu mau membebaskan dirinya. Bahkan dia juga berjanji akan merekomendasikannya untuk bisa masuk ke tim penegak hukum. Tentu saja Qin-chan tidaklah terlalu peduli. Ia hanya bingung kenapa gadis ini malah mau menjadi kacung dari istana Piao Miao. Jadi lebih baik dia berbicara jujur saja kepadanya mengenai pembicaraan mereka sebelumnya. Karena dia berusaha untuk melawan, Qin-chan pun membuatnya pingsan dulu dan juga langsung mengeluarkan kuladau. Tapi dia ini sempat salah paham karena mengira kalau tuannya sedang mantap-mantap dengan gadis tersebut. Kuladau menyarankan tuannya untuk tidak membiarkannya keluar di saat ia sedang sibuk berbisnis. Qin-chan meluruskan kesalahpahaman itu karena dia hanya ingin merapalkan tanda penghancur jiwa pada gadis itu. Jadi Kuladau ini harus berjaga di luar sebab proses itu akan dirinya lakukan dengan hati-hati. Kuladau paham, jadi setelah tandanya dihancurkan maka gadis itu pasti akan menjadi patuh di hadapan Qin-chan.
Dia pun memberikan pujian terhadap rencana jenius tuannya. Kinchan memintanya untuk tidak berbicara omong kosong dan lebih baik melakukan tugasnya saja. Karena jika sampai membuat kesalahan, Clodo akan dirinya hukum. 不如好好跟我讲。的时候把老路放出来。灭魂印，你镇守周围。 Setelah memastikan semuanya aman, Kinchan pun langsung saja membentuk sebuah formasi yang begitu besar di sekitaran gadis itu. Kekuatan yang begitu melimpah terus Abang Kinchan keluarkan. Semua ini demi bisa menghancurkan segala penanda pada gadis tersebut. Rencana Kinchan berjalan cukup lancar, tapi masalah baru langsung menghampirinya. Yang mana ada jejak jiwa yang muncul setelah Kinchan menghancurkan penanda pada gadis ini. Itu pun membuat Kinchan sempat terkejut, pasalnya ia tidaklah menduga penanda itu memiliki larangan tersembunyi. Namun Kinchan sudah menyiapkan sesuatu agar bisa melawan larangan tersebut. Formasi yang sebelumnya dia bentuk langsung saja menimpa jejak jiwa ini. Bentrok antara dua kekuatan pun terjadi. Clodo sendiri sungguh terpukau dengan aura kuat itu. Jadi Clodo pun segera memberikan bantuan dengan membentuk sebuah penghalang agar mencegah aura itu bocor keluar. 是谁？ 天意。 Ketika mereka sedang sibuk mengurusi hal ini, kita pun dibawa ke beberapa gadis yang sepertinya berasal dari istana Piao Miao. Entah kenapa Hongyan merasakan sesuatu yang tidak beres sebab bola petor linglong miliknya mengalami pergerakan. Padahal harta ini jarang bergerak seperti itu. Mereka pun berpikir kalau salah satu murid dari istana Piao Miao tengah dalam masalah. Alhasil, Hongyan pun mulai melakukan pelacakan di area sekitar tempat itu untuk mencari tahu apakah ada salah satu murid mereka di sana. Namun tidak ada yang aneh di situ. Hongyan lalu meminta Fei Fei untuk kembali ke markas dan memeriksa hal ini. Kini hanya tinggal Hongyan saja di situ. Dia pun penasaran mengapa penguasa istana mereka meminta untuk saling bekerjasama dengan seorang pria berbaju hitam dari Balai Penegak Hukum. Tapi sampai saat ini dia masihlah belum tahu di mana orang-orang itu berasal. Namun karena ini ada perintah dari sang putri, jadi akan mereka turuti. Kembali ke tempat Kinchan berada. Perlawanan dari jejak jiwa ini telah membuat formasi Kinchan retak. Dia pun langsung saja memberikan perlawanan agar sosok itu bisa lebih dulu lenyap daripada formasinya. Tindakan Kinchan sempat membuat sosok ini terkejut. Kinchan sungguh tidak menduga bagaimana bisa kekuatannya ini mampu menyulitkan segala miliknya. Tidak tinggal diam saja, Kinchan mengeluarkan tungku penekan iblis untuk bisa melawan sosok ini. Bahkan garis kekuatan guntur dan juga api iblis juga Kinchan keluarkan. Tidak hanya itu, namun beberapa tekniknya juga Kinchan gunakan hanya untuk bisa menghancurkan sisa-sisa kekuatan itu saja. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, pada akhirnya Kinchan pun berhasil menghancurkan sosok tersebut dan membuat Clodo begitu kagum kepadanya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Kinchan juga langsung meletakkan sebuah segel kepada gadis ini dan juga menyusun ulang segel tersebut di dalam pikirannya. Seketika saja dia pun tersadar dan merasakan sakit di kepalanya. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kinchan datang ke sebuah tempat yang mana ada beberapa orang yang masih fokus dalam penyerapan energi ruang. Kinchan datang bersama dengan gadis ini. Dia pun memberitahu kalau Kaisar Tianfeu telah datang kemari setengah bulan lalu. Kaisar Hu Tianzu adalah sosok yang menghapus terobosan di istana penegak hukum dan juga istana Piao Miao. Akhirnya Kinchan sadar kalau sepertinya Qiansu dan juga Jiruyu telah dibawa pergi. Kinchan pun mengajaknya untuk pergi mencari di mana master istana Piao Miao-nya berada. 半个月前，天飞舞。看来去找你缥缈宫高手所在。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.